Oke teman-teman, ini saya sedang beres-beres kandang teman-teman, lagi bersih-bersih, memberi pakan sembari menjemur burung teman-teman. Nah, ini di atas juga ada lagi saya angin-anginkan teman-teman. Dan ini adalah anakan kemarin yang akhirnya tengkleng teman-teman. Tuh yang depan, ini masih sehat. Ini prediksi jantan teman-teman, tapi belum fix. Oke, kita kembali lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pakan burung kenari teman-teman. Tapi untuk sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya dengan subscribe, like, dan komen teman-teman. Kalau yang ingin bertanya-tanya bisa komen di bawah, nanti kalau bisa saya jawab pasti akan saya bantu jawab teman-teman. Oke, ini yang akan kita bahas adalah tentang pakan teman-teman. Nah, jadi ada ceritanya, kemarin itu saya 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan lalu, waktu kenari-kenari ini mabung, saya itu kehabisan pakan teman-teman. Kemudian saya beli kiloan, saya campur tanpa proses pengolahan yang biasa saya lakukan. Nah, waktu mabung, kemudian setelah selesai mabung, kenari-kenari saya selesai mabung, itu saya baru sempat membuat pakan olahan yang biasa saya buat teman-teman. Ini 1 minggu yang lalu, ini kurang lebih 4 hari yang lalu teman-teman. Ini saya buat, kemudian saya berikan ke burung-burung, tapi hasilnya malah seperti ini teman-teman, malah ambrol lagi burungnya. Hasilnya ambrol, tidak semua memang, tapi ada beberapa burung yang kemarin sudah selesai mabung, ini malah bulunya rontok lagi teman-teman, banyak. Dan bukan hanya ini teman-teman, tapi yang betina-betina juga ini malah rontok lagi teman-teman. Itu yang bawah mulai rontok lagi. Nah, dan setelah saya pikir-pikir, ini ternyata mungkin karena pakan teman-teman ya. Pakan disebabkan karena pakan teman-teman. Jadi kan kemarin itu saya berikan hanya kiloan, saya oplos tanpa proses pengolahan dan pemberian rempah-rempah yang biasa saya lakukan teman-teman. Dan setelah proses mabung, saya berikan yang biasanya saya berikan, ini malah rontok seperti ini. Jadi bisa disimpulkan penggantian pakan itu harus lebih selektif teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti pakan itu harus menyesuaikan dengan kebiasaan burungnya. Kalau burungnya kebal mungkin seperti ini nggak masalah teman-teman ganti-ganti pakan. Tapi untuk yang ini ganti pakan 3 hari, selang 3 hari malah ambrol lagi teman-teman, seperti ini. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam mengganti pakan burung kenari atau memberi pakan burung kenari. Alangkah lebih baiknya pakan yang diberikan itu sama teman-teman, seperti pakan yang biasa kita berikan, jangan diganti-ganti. Ini yang tadinya sudah bulunya tumbuh sempurna, ini malah ambrol lagi. Saya pernah mendengar cerita juga bahwa mengganti pakan itu untuk kenari yang tidak cocok itu malah bisa menyebabkan macet bunyi juga teman-teman. Jadi itu juga mungkin yang tadinya pakan yang diberikan dosisnya rendah diganti yang tinggi, itu bisa juga mengakibatkan malah macet bunyi ataupun malah over birahi. Kemudian ini juga mungkin yang tadinya kan rendah, itu saya bilang rendah karena tidak saya olah teman-teman, dan setelah saya berikan lagi pakan yang biasanya ini saya berikan, ini malah ambrol seperti ini.
Nah, ini bisa disimpulkan bahwa untuk pemberian pakan itu harus konsisten, teman-teman. Jangan asal diberikan atau gonta-ganti. Walaupun racikan pun harus takarannya itu harus sama, teman-teman. Misalkan kalau ini yang saya berikan itu takarannya 3:1, teman-teman. Jadi kenari seed 3 kilo, biji sawinya 1 kilo, plus ditambah biji-bijian yang lain itu sebagai pelengkap, teman-teman. Sedikit-sedikit sama niger seed. Niger seednya 1/4 dari perbandingan 3:1 itu niger seednya 1/4 kilo, teman-teman. Nah, buat yang nanya rempah-rempahnya apa, nanti saya akan bikinkan video mengenai rempah-rempah atau meracik pakan harian. Ini untuk burung jantan dan betina itu ya. Untuk di kandang saya ini untuk semua burung jantan ataupun betina, baik yang produksi ataupun tidak produksi sama. Nah, seperti ini. Jadi ini buat pengalaman juga buat saya pribadi. Jangan sampai istilahnya terulang lagi, teman-teman. Ini kan sayang, ini kemarin sudah mulai bunyi, sudah mulai rajin bunyi lagi kok malah ambrol lagi. Ini agak jarang-jarang lagi bunyinya. Ini karena kenari kan juga merasakan adaptasi dengan pakan yang baru, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan pakan yang baru, tentu kenari itu akan beradaptasi dengan kandungan yang ada di dalam pakan itu sendiri. Jadi dia menyesuaikan. Misalkan yang sering dialami teman-teman itu kan kenarinya kurang gacor, nah itu diberikan pakan yang dosisnya lebih tinggi, itu akan membuat gacor. Nah itu kan istilahnya kenari itu akan beradaptasi dengan pakan yang diberikan, teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan kita harus lebih selektif, teman-teman. Jangan asal-asalan diberikan. Walaupun itu kemasan merek A dan merek B itu lebih baik, jangan ganti-ganti, teman-teman. Harus konsisten. Ini akibatnya seperti ini yang saya alami. Ini karena kemarin tidak ada waktu, jadi asal ada pakan aja, teman-teman. Dan setelah diberikan yang bagus malah ambrol lagi. Nah, itu buat pengalaman saya. Dan untuk teman-teman, pasti ada beberapa teman-teman yang nonton video ini juga pernah mengalami hal yang sama, baik itu rontok bulu, macet, ataupun overbirahi, teman-teman. Itu karena kandungan yang ada di dalam pakan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini ya, teman-teman ya, dengan like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang belum paham ataupun ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, pasti akan saya bantu jawab, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu. Salam sehat, salam kicau untuk kita semua.